menata hidup, mengukir dunia. Perubahan dimulai dari diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk sobat-sobatku semua. Semoga Anda tetap sehat, tetap ceria, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Selamat jumpa lagi di kanal kesayangan kita bersama. Spiritual Solution. Kami siap melayani Anda yang ingin konsultasi bisnis dan keuangan, manajemen ilahiyah, serta tips sukses mengembangkan usaha. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, banyak orang menginginkan perubahan karena yang dibutuhkan dalam kehidupan ini memang perubahan, baik perubahan kualitas hidup, perubahan dalam keluarga, dan perubahan bangsa. Bahkan jauh di dasar hati, hampir setiap manusia memiliki keinginan dan keyakinan yang begitu kuat untuk mengubah dunia. Selanjutnya, dia ingin mengukir dunia sesuai dengan harapannya. Namun sayangnya, kesalahan sering terjadi pada saat seseorang berusaha melakukan perubahan. Pasalnya, dia justru berharap perubahan itu datang dari luar dirinya. Karuan saja mereka terpedaya oleh janji perubahan yang sering dijadikan jargon dalam urusan politik maupun ekonomi. Ujung-ujungnya mereka sering kecewa ketika mengharapkan perubahan itu datang dari orang-orang yang mereka pilih menjadi pemimpin. Mulai dari kepala desa, wali nagari, wakil rakyat di DPRD tingkat 2, DPRD tingkat 1, DPR pusat, wali kota, gubernur, dan presiden. Misalnya saja, pada saat banyak orang memilih Jokowi, tentu mereka berharap ada perubahan. Namun sayangnya, Jokowi dinilai gagal memenuhi harapan rakyat kecil yang mendukungnya. Karena itulah, masa dari Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) dan
Gerakan Buruh Bersama Rakyat (gebrak) turun ke jalan melakukan unjuk rasa. Mereka menilai pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin telah gagal mensejahterakan rakyat. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 26,36 juta orang. Sedangkan jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 8,4 juta orang pada Agustus 2022. Parahnya lagi, sampai akhir 2021, Jokowi pun gagal membuat ekonomi Indonesia meroket 7%. Sebagaimana hal tersebut dijanjikannya pada kampanye Pilpres 2014 lalu. Bahkan pada 2023 ini, pertumbuhan ekonomi diperkirakan hanya pada kisaran 4,5 sampai 5,3% saja. Demikian juga ketika sebagian besar masyarakat Jakarta berharap perubahan dengan mendukung Anies Rashid Baswedan sebagai Gubernur Jakarta periode 2017 sampai 2022. Lagi-lagi rakyat jelata kecewa. Justru kemiskinan Jakarta meningkat di era Anies. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, mengutip data Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan DKI Jakarta meningkat menjadi 4,6% pada Maret 2022. Padahal pada awal Anies menjabat, tingkat kemiskinan berada di level 3,78%. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka pada 2022 mencapai 410.585 jiwa. Karuan saja, selama Anies memimpin, kesenjangan di Jakarta masih lebar. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, demikianlah kekecewaan demi kekecewaan terjadi di tengah silih bergantinya pemimpin di Indonesia. Akankah hal yang memprihatinkan itu berulang pada pemilu serentak 2024? Ke depan, bangsa ini akan mengadakan pemilihan pejabat negara serentak. Oleh karena itu, untuk memilih pejabat negara yang akan mengurus negeri ini, kiranya kita tidak salah pilih lagi. Kita sudah cukup berpengalaman dalam memilih pejabat yang akan mengurus negeri ini ke arah yang lebih baik.
Sehubungan dengan hal tersebut, melalui paparan ini, kami ingin mengingatkan seluruh anak bangsa, janganlah berharap kepada manusia agar tidak merasakan pahitnya kecewa. Apalagi percaya kepada janji-janji politik semasa kampanye. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, jika masyarakat tergoda dengan janji, maka akan lahir pemimpin dan wakil rakyat yang hanya pandai obral kata tanpa dibarengi bukti nyata. Sebagaimana guru mursyid kita, Allah Yarham, Haji Nasir Adnin, telah mengingatkan hal tersebut dalam fatwa beliau. Jika percaya kepada anak, maka akan buta mata sebelah. Apalagi percaya kepada orang lain, bisa buta mata keduanya. Maka percayalah kepada energi ilahiyah yang ada dalam dirimu sendiri. Oleh karena itu, perlu disadari bahwa sebesar apapun perubahan yang Anda harapkan, maka hal tersebut harus dimulai dari diri sendiri. Sebagaimana hal tersebut ditegaskan Allah dalam firman-Nya pada surat Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, berdasarkan firman Allah tersebut di atas, dapatlah kita pahami bahwa perubahan sosial suatu bangsa dikaitkan Allah dengan perubahan dalam diri kaum itu sendiri. Pasalnya, kehidupan sosial inilah yang menjadi hak wilayah manusia untuk diurusnya. Allah telah mendelegasikan kekuasaannya kepada manusia dalam memakmurkan bumi ini. Sebagaimana hal tersebut ditegaskan dalam firman-Nya. Dan ingatlah ketika Rabb-mu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Jadi, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifahnya di atas bumi ini. Maka, dalam hal-hal tertentu, Allah tidak mencampuri urusan manusia. Setiap kebaikan dan kerusakan telah sepenuhnya tanggung jawab dan risiko manusia itu sendiri. Dengan demikian, tidak akan ada perubahan pada sebuah negara jika rakyatnya tidak mau mengubah nasibnya, tidak mengubah cara pandangnya,
tidak mengubah mental dan cara berpikirnya, dalam kurung mindset. Jika mengubah diri sendiri saja masih belum mampu, apalagi untuk mengubah dunia. Oleh karena itu, janganlah dulu Anda bermimpi untuk mengubah dunia sebelum sempat Anda mengubah diri sendiri. Maka dari itu, upaya mengukir dunia haruslah dimulai dari menata hidup kita sendiri. Berikut ini apa saja yang harus diubah dan ditata kembali dalam kehidupan kita. Pertama, Allah nomor 1. Kedua, gunakan cara berpikir ilahiyah. Ketiga, bangkitkan kesadaran spiritual. Keempat, tingkatkan kualitas ibadah. Kelima, daya gunakan potensi diri. Keenam, tinggalkan riba dan sistem kapitalis. Ketujuh, kembangkan ekonomi spiritual. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, kita semua tentu menginginkan terjadinya perubahan dari keadaan saat ini kepada kondisi yang diharapkan. Namun, penelitian menunjukkan bahwa perubahan atau transformasi seringkali mengalami kegagalan. Bukankah para ulama telah lama berikhtiar untuk menyatukan umat Islam di seluruh dunia agar dapat terbebas dari cengkraman kapitalisme? Seiring dengan itu, kita juga menginginkan perubahan dan kebangkitan peradaban Islam, tidak hanya dilihat dari segi populasi, tapi juga perkembangan suatu negara. Sayangnya, hingga kini memang belum berhasil, sehingga menjadi hutang peradaban Islam. Sementara itu, propaganda Barat untuk terus menghilangkan peradaban Muslim secara besar-besaran terus dilakukan. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, mengapa perubahan dan kebangkitan Islam masih terkendala? Berdasarkan pengamatan dan pengalaman kami sebagai seorang spiritual business konsultan, transformasi yang dilakukan gagal karena hanya menggunakan nalar tanpa spiritual. Pemimpin yang berhasil dalam melakukan transformasi adalah mereka yang melibatkan aspek spiritual. Semoga paparan ini memberi inspirasi bagaimana melakukan perubahan yang tidak saja berbasis pada kecerdasan intelektual, namun juga aspek emosi dan spiritual. Para ilmuwan yakin bahwa intelektualitas
hanya berperan sekitar 10-20%, sedangkan 80-90% ditentukan oleh aspek emosi dan spiritual. Dua potensi manusia inilah yang apabila digunakan secara seimbang, niscaya akan mendatangkan perubahan, baik pada individu maupun di dalam organisasi. Nah, kesadaran seseorang akan pentingnya memadukan intelektual dengan aspek spiritual dalam menata kehidupan, inilah yang kami sebut sebagai kesadaran spiritual. Jadi, kesadaran spiritual adalah sebuah kondisi di mana pikiran kita mendapatkan input informasi langsung dari percikan cahaya Allah yang ada di dalam diri. Makanya dalam kondisi ini sering juga disebut kita sedang mendapatkan pencerahan ruhani. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, Anda boleh juga menyebutnya transformasi spiritual. Atau Anda mungkin menyebutnya pertumbuhan pribadi. Yang manapun, ini adalah proses melepaskan diri Anda yang lama, pola-pola kebiasaan, sistem kepercayaan, dan cara-cara Anda berhubungan dengan dunia luar dan dalam. Transformasi spiritual adalah proses perubahan mendalam dalam keyakinan, nilai, dan praktek spiritual. Suatu perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang Allah, diri, dan alam semesta. Sehingga mereka yang sudah melakukan transformasi spiritual merasa hidup menjadi lebih bertujuan dan penuh makna. Jadi, transformasi spiritual itu pada hakikatnya adalah merasakan hadirnya Allah dalam kehidupan kita. Dia tak terlihat karena maha gaib. Namun, kita bisa merasakan kehadirannya pada diri kita, pada diri orang lain, juga pada lingkungan, tumbuhan, dan hewan-hewan, serta lebih luas alam semesta. Dia melihat semua makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Dia adalah beserta kamu di mana saja kamu berada. Quran Surat Al-Hadid ayat 4. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, merasakan kehadiran Allah bisa mendorong kita untuk lebih mawas diri serta penuh pertimbangan dan perhitungan
saat akan melakukan sesuatu, sehingga menjadikan Allah nomor satu dalam segala aspek kehidupan. Inilah yang disebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ihsan. Ihsan adalah kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu tak melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Alhamdulillah, Anda sudah menyimak video ini sampai selesai. Tolong videonya diberikan komentar, subscribe, like, share, dan nyalakan tanda loncengnya. Terima kasih atas atensi Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.